ومشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله. Bismillah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul 'alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para alim ulama, terkhusus Dewan Syura Masjid Al-Ikhlas Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Muhammad Dalu, kita doakan beliau selalu sehat walafiat. Amin ya Allah. Mata'an Allah fi tuli hayati wa nafa'na bi ulumi. Bapak Ustadz Haji Endang selaku DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Kemudian juga para ibu ustazah yang ada di kumpulan bersama kita, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat. Amin ya Allah. Terlebih jamaah Majelis Al-Hidayah Kelurahan Pengasinan. Tentu ini sekelurahan Pengasinan orangnya segini ya. Perwakilan. Ada yang mewakili, benar nggak kira-kira? Nih mohon maaf ya, saya duduk dulu Bu ya. Saya mah nggak biasa duduk sebenarnya mah ya. Muter ya. Jalan bergerak di sana sini. Terakhir ketemu kalau tidak salah kita di Masjid Al-Hidayah ya. Jadi saya rasa ini wajahnya bukan wajah orang asing Bu ya. Wajah orang Pengasingan. Baik ya, biar lebih semangat dulu. Tadi saya berangkat, mohon maaf saya kira telat ya. Karena hujan besar di daerah Kedurenan dekat rumah saya itu hujan besar. Ya, saya juga nggak tahu kenapa setiap misi acara di daerah sini pasti turun hujan. Ya, terlebih di Masjid Al-Muhajirin pasti hujan Bu. Pas nyampe sini mah kering. Al-Ikhlas ini Pak. Ya kan? Al-Ikhlas ini. Enggak, kalau saya ngajar di Al-Muhajirin itu pasti hujan. Udah 3 bulan ngajar di situ hujan terus. Tapi mudah-mudahan Bu ya, dengan hujan bukan berarti Allah murka sama kita, namun menjadi satu keberkahan buat kita bersama. Amin ya Allah. Oke baik, saya mau dengar dulu. Masih ingat gak kalau saya ngomong hai bilangnya apa? Halo. Hello. Kalau bilang hello bilangnya hai. Coba ya, mohon maaf ya Pak Ustadz Pak Kiai ya. Coba ya, hello. Hai. Masih semangat. Hai. Hello. Hello hello. Hai hai. Oke, langit ada di mana? Di atas, tangannya dikatasin ya. 1, 2 mulai langit. Saya mau ngetes dulu. Ibu nggak usah bilang di atasnya, geraknya aja ya. Konsentrasinya siap. 1, 2, 3 langit. Ibu jangan malu-malu. Angkat tangannya Bu ya. 1, 2, 3 langit. Ibu nggak usah bilang di atas. Tangannya aja yang gerak ya. Ini mohon maaf ya.
Karena saya guru ngajar, jadi kita main. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotoriknya. Ya, 1, 2 mulai. Langit, bumi di bawah ya. Bumi, konsentrasi. Langit, langit. Ya. Ibu langitnya di mana? Enggak, ini ibu langitnya di mana? Ya enggak, saya mau udah nyiapin hadiah buat ibu ya. Yang salah saya kasih hadiah. Langitnya di mana? Langitnya di mana? Langitnya di mana? Ini buat ibu. Karena salah kan? Karena salah dapat hadiah. Saya pengen tahu ini salah semua apa kagak. Siap, langit, bumi, bumi. Ini salah lagi ya. Yang salah saya kasih ya. Nih, buat ibu ya. Yang salah, yang benar dong. Bener ya? Dengan ibunya protes, Ustaz ngapain salah dikasih. Bu, biasanya kalau orang salah itu keimanannya akan jauh lebih kuat sama Allah dibanding orang yang ngerasa soleh. Bener nggak kira-kira? Ngerasa soleha. Coba kalau ibu lagi dihimpit masalah, ya nggak? Ibu lagi mohon maaf, lagi kolab, lagi jatuh, itu mohon sama Allahnya tuh khusyuk. Bener nggak kira-kira? Karena ngerasa tuh ya Allah. Bener gak kira-kira tuh? Tapi orang yang biasa-biasa aja, dia ngerasa gue mau udah soleh. Nah ini hati-hati nih, setan banyak berhasil mengganggu anak cucu Adam justru lewat kesolehan. Makanya yang salah saya kasih hadiah. Coba putar tangannya, 1, 2, 3, diputar bu. Ayo, nggak apa-apa bu. Pegang rambutnya, pegang mulutnya, pegang perutnya, konsentrasi perut. Nah, ibu perutnya di mana? Ibu perutnya di mana? Perutnya di mana? Asamania. Apa asamania apa? Oh, masjid. Bukan, ibu perutnya di mana? Ini di sini. Bu, nih ibu mohon maaf Bu PKK ya. Dia kenapa megang perut di sini? Karena laparnya di sini, kepikirannya di sini. Nih Bu. Oke, baik. Hello. Hai. Hello. Nah, ini ungkapan tasawufmu. Kenapa bisa begitu? Karena manusia ini tatkala dia rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, rajin zikir, ini mohon maaf nih ya, dia muncul ananiyahnya. Tahu ananiyahnya? Ananiyah itu sifat keakuannya. Jadi di saat dia muncul, saya bisa ibadah, saya bisa ngaji, dia nggak sadar yang bisa bikin kita kumpul di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa bikin ibu sholat bergerak ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon maaf, nggak pantas rasanya sifat al-mutakabir kita pegang. Apa sifat al-mutakabir? Yakni sifat yang maha sombong. Saya mau tanya, ibu kalau punya teman sombong enak nggak ditemenin? Ibu punya temen sombong, enak gak ditemenin tuh? Gak enak, yang dulu sombong banget lu gitu. Ya enggak? Begitu ngaji lantaran PKK kumpul semua, emas semua dipakai di sini. Ini mohon maaf ibu mah yang pakai ya. Jangan marah Bu ya. Ya enggak? Begitu salaman gini doang tuh. Pengen nunjukin apanya? Pengen nunjukin apanya? Emasnya. Ya enggak? Jadi jujur terus terang, saya mau nyampein, mohon maaf kita realita nyata aja. Ternyata orang sombong tidak pengen ditemenin sama orang, nggak bakal suka orang tuh. Berarti apa? Jangan sombong. Quran yang bilang wala tamsifil ardi maraha, jangan kau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Ini pertama saya sampaikan di mana tempat. Kita datang kemari, kita niatin yang lurus, niatin yang benar, niatin yang baik. Kalau niatnya baik, insya Allah, ya nggak, Allah pun mandang baik buat kita. Insya. Ini mohon maaf, baik tahu nggak baik? Ini kita bahasa kita aja nih, ya nggak, orang ada di sini orang baik tahu baik. Bagian tahu bagian? Apaan bagian? Bagian apa bagian? Orang tahu orang. Apaan? Ya nggak? Nah, jadi niatnya mesti jelas, mesti danta. Nah, danta tahu danta? Apaan? Jelas. Jadi nih ibu-ibu berharap, mohon maaf Bu, orang kalau niatnya danta, pahalanya juga danta. Oh iya kan, gak danta. Ngapa melotot? Iya nggak? Tapi kalau orang niatnya orang danta, tahu orang danta?
Nah, jadi jamaah PKK Majelis Taklimnya ada dua model. Yang pertama jamaah yang danta, yang kedua jamaah ora danta. Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Yang ora danta yang mana Ustaz? Dia datang kemari cari ngempet tembok tuh kena kipas angin. Kena dong. Dia bukan ibu ya. Ada nggak loh? Mau ngeliatin ambil pojok-pojok, padahal kosong masih di situ tuh. Ini mohon maaf ya. Ada nggak Pak Kiai ini Pak Ustadz? Ada nggak kayak gitu? Makanya kalau saya sering saranin kalau ngaji mah jangan nyender tembok. Ya, kenapa? Karena pahalanya bagi paruh sama tembok. Paham Bu? Halo. Hai. Halo. Hai. 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 Halo. Hai. Halo. Nah, ini yang harus kita lurusin. Nah, biar danta gimana? Nih, Bu, ini kan sebentar lagi besok tanggal 19 bulan apa? Muharram. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu diukur dari niatnya. Lu ngaji kita sana ke PKK. Iya, kita nggak enak, ntar dilihatin juga gitu. Ada nggak yang bendel kita? Ya, karena datangnya niat karena kagak enak, pahalanya juga kagak enak. Paham maksudnya? Ya nggak? Ibu lurusin aja dah. Bismillah ya Rob. Kenapa? Jujur terus terang Bu, tidak ada tempat istimewa kecuali kumpul di majelis taklim. amin. Percaya atau tidak? Ada orang bilang Pak Ustaz saya mau healing. Bahasa sekarang healing. Tahu nggak healing? Apaan healing? Di jalan-jalan. Ya nggak, kemana? Dia pergi ke puncak, keluar tol Ciawi itu menaik ke atas, macet tutup buka. Akhirnya stres di jalanan. Bukannya healing malah pusing 7 keliling. Stresnya kira-kira stres. Jujur terus terang Bu, saya mau tanya, kalau ibu kagak datang ngaji, dapat snack apa kagak? Dapat. Siapa yang bagi? Dapat nggak Bu? Kagak. Ibu datang kemari tuh. Makanya besok kalau bulan Maulid, ini kan kita paham, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pengen kesampingin dulu. Ya nggak? Yang nggak demen Maulid nggak apa-apa, silakan. Ya nggak? Cuman jangan usil sama yang demen Maulid. Oh Maulid nggak ada. Nabi karena nggak merintahin. Jangan begitu. Nanti akhirnya jadi pada berantem. Bener nggak kira-kira? Ya nggak? Dulu saya bertetanggaan sama orang yang nggak suka Maulid. Asal saya Maulid, pulang dapat berkat 2. Saya nggak tahu ini mah di sini dapat berkat apa kagak. Iya, sama. Nggak tahu ini mah Ustaz, mohon maaf ya. Itu dia kan saya tahu dia nggak Maulid Bu. Begitu dia nggak Maulid, saya bilang, ini saya dapat berkat dari Maulid. Mau. Maulidnya nggak mau, tapi berkatnya mau. Nah kita bagi ke dia. Akur nggak jadi kira-kira? Akur. Jadi tolong nih masjid di wilayah kelurahan Pengasinan yang memang dia nggak adain Maulid, nggak apa-apa silakan. Ibu yang ngadain Maulid jangan diusik juga yang ngadain Maulid. Sama besok juga tahun baru, ya kan, Hijriah 1445. Tidak ada lain Bu. Apa? Rubah niat di dalam diri kita. Kemarin saya males ngaji, ya enggak, hijrah biar jadi rajin ngaji. Kemarin saya enggak mau baca Quran, rubah biar jadi baca Al-Quran. Kemarin saya sholat masih bolong-bolong, rubah. Itu namanya hijrah. Hijrah hajara arsal katanya, yakni adalah perpindahan. Jadi di saat ibu punya sifat males, ya enggak, rubah, jangan males lagi Bu. Ini saya ijazahin ya. Saya udah bawa kertas itu, nanti ibu baca amalin. Karena gara-gara banyak anak pondok pesantren, ya kan, Pak Ustadz ya anak saya biar betah katanya. Ya kan, tatkala dia mau belajar di sono, males gimana ngilanginnya? Bu, males mah sampai sekarang juga nggak ada kapsul pel buat ngilangin males, nggak ada. Bener nggak kira-kira? Ya nggak ada buat ngilangin males. Biar bagaimanapun males mah obatnya satu, paksain. Obatnya apa? Paksain. Di saat azan subuh tuh, ya kan, Allahu Akbar. Ibu pengen sembahyang, males nih kayaknya, paksain. Di saat dipaksain, mohon maaf, kullul insan, setiap insan itu ada setannya. Kita semua ada setannya nih Bu. Ya nggak? Ustadz ada setannya, jamaah ada setannya, ibu PKK ada setannya. Ini mohon maaf Ibu ya. Ya nggak? Kan saya nyebut saya duluan. Ya nggak? Kita ada setannya nggak? Ada. Maka di saat orang tidur,
Dia subuh tahu tuh kupingnya azan, tapi mohon maaf, ya nggak dikencingin tuh. Habib Abdullah bin Faqih jelasin, tatkala ada orang dikencingin, maka dia akan berat tuh dia bangun subuhnya. Maka apa? Dia bangun subuhnya kesiangan, dia nggak sembahyang. Saya mau tanya, laki ibu kalau dia kagak sembahyang besok subuh pagi habis dikencingin sama setan. Paham nggak maksudnya? Jadi ibu kalau misalnya lakinya bangun kesiangan subuh, jangan langsung dicium. Kenapa? Ada kencing setannya. Paham nggak bu maksudnya? Ya, nah akhirnya gimana caranya? Rubah. Dia besok udah mau Muharram, bu, tidak ada yang bisa merubah kecuali diri kita sendiri. Baru nanti Allah kasih pertolongan. Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Saya mah pasrah aja Ustaz. Hidup saya mah emang begini. Ya nggak? Saya mah emang udah kagak pinter. Ini mohon maaf. Ini kan ngajinya ngaji apa? Saya sering bilang jiping. Ini namanya Pak Ustaz ngaji jiping. Apa ngaji jiping? Ngaji kuping. Jadi yang ngaji kuping. Jadi jangan salahin, tak kalau di sorga malaikat Ridwan ngeliat kuping melulu. Karena yang ngaji apanya? Kupingnya, ya kan? Nah ini kuping kita nih minimal bu. Kalau yang tua-tua mah, ya saya mah kalau ngaji udah dapat dengar aja deh. Ada kata-kata yang mungkin kita bahas, ada omongan yang mungkin kita bahas masuk ke relung hati ibu. Di saat itu iya ya, gue udah tua. Masa sih nggak mau ibadah? Iya ya, umur udah segini, masa sih nggak mau ibadah? Maka tatkala orang berpikir, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah dirimu sebelum kau dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mohon maaf, dulu mungkin ibu cantik, pakai bedak begini masih nempel. Bener nggak kira-kira? Ya nggak? Begitu besok tambah tahun berganti, tatkala ibu sadarin, iya ya, nih bu cara ngeceknya, ibu masih cantik apa enggak? Ibu ambil tangan ibu begini, pegang pipinya. Paham nggak nih? Nah, ibu udah giniin, ibu tarik. Kalau ibu tarik ke sini masih sakit, berarti ibu masih cantik. Ya nggak? Tapi kalau ibu udah diginiin, ke sini kena, ke sini kena, ke sini kena. Mohon maaf nih. Berarti mohon maaf ibu ya, mohon maaf. Berarti ibu udah, ibu yang ngomong ya, bukan saya. Ibu yang ngomong. Sadar diri apa enggak? Ini kan SMS. Kalau ibu masih ingat, coba tanya dah. Kalau kematian itu mah udah pasti. Kali kalau ibu pengen jadi orang kaya mah belum tentu. Bener nggak kira-kira? Ya nggak? Gue pengen jadi orang kaya belum tentu. Ya nggak? Saya pengen jadi pejabat besok caleg nih 2024 belum tentu. Ya nggak? Tapi kalau mati pasti. Kalau mati pasti. Itu di Kodam di Mustika Jaya 3 kali batuk Pak Ustadz mati. Bapak udah berapa kali batuk? Udah berapa kali Pak? Udah banyak ya? Jujur, ibu apa lagunya? Bila dizalim datang memanggil dan jasa terbujur di pemandangan tubuh jasad menggigit seluruh badan dan kedinginan. Oh ini tim kosidanya ya? Bu, orang mau meninggal badannya dingin. Makanya mohon maaf, ibu kalau nyaksin orang yang mau sakratul maut tuh biasanya nih, ya nggak, orang kampung mau pegang kakinya. Ini kakinya udah dingin, dia kabur kemari tuh, udah nggak ada anget. Terakhir di sini, ya nggak? Kenapa kakinya udah dingin? Tanda alamat dia mau meninggal dunia. Coba ibu pegang dingin nggak kakinya? Coba, bapak pegang dingin nggak? Udah anget, oh masih anget, berarti panjang umur. Ibu bener, ya kan dipegang tuh dingin, ya Allah tuh udah nggak ada. Ini mohon maaf, hal itu mah udah pasti. Kulinan sintaikotul mau, setiap manusia yang bernyawa dia pasti mati. Makanya mohon maaf, biar kita husnul khotimah. Ini mohon maaf, gambaran orang husnul khotimah yang sering saya sampaikan apa? Senyum, Smile. Paham gak lu? Iya gak? Tanya deh. Nih di Pengasinan, di daerah sini, orang kalau meninggal dunia ditutup nggak palanya? Tutup. Begitu ditengokin di taziah tuh, lihat tuh, dia senyum. Ya Allah. Takutin Ya Allah. Ya gak? Tapi mohon maaf, kalau dia biasa kagak senyum, ngaji musuh-musuhan, berantem mulu, sama tetangga nggak akur, matanya mendelik. Nanti dicabut tuh mata.
Ini mohon maaf, di saat ibu ditutup kayak begini bu, ibu tengokin dia tuh, ibu bekakkan dia tuh, saya mau tanya, enak gak dilihatnya? Nggak enak, makanya kalau udah biasa ngaji begini senyum. Bu bisa dibelah nggak sedikit bu nih? Biar saya pengen kesono, saya pengen lihat senyumnya ibu. Iya. Senyum dong, ibu tuh senyum gitu. Bu, yang bagus senyum 2 cm kanan, 2 cm kiri. Coba. Nah gitu. Coba yang di depan, mbah senyum. Ya, coba. Nah ya gitu nih, saya kasih biar tambah wangi. Ya. Bisa dibelah bu ya. Gitu, biasa bisa jalan bu ya, mohon maaf punten. Ibu coba senyum. Ibu mah mingkem. Senyum. Nah, ini mohon maaf ya, gambaran ya, satu ya. Nih buat ibu nih, biar bisa tambah senyum. Ibu lagi ya, dah. Ibu mau udah senyum, udah jangan ya. Oke baik, halo, hai. Nih, udah gambarannya satu aja nah. Jadi tatkala besok apa Ustaz yang saya harus raih? Apa besok yang tatkala Muharram tiba yang saya harus tanemin? Senyum. Benar kira-kira? Iya, bu, coba jajal dah. Di sini siapa pimpinan orang kelurahan datang ke kantor kelurahan, dia wajahnya senyum. Enak nggak staf semua? Enak nggak karyawan semua? Enak, coba datang masuk langsung. Saya mau tanya yang di kelurahan nih, ya nggak? Paling dibilang ibu kesurupan udah lama, mungkin. Paham nggak maksudnya? Ternyata apa? Itu inti ajaran. Tatkala ibu sholat, Allahu Akbar, udah kerjain sholat. Ibu ngaji, udah ibu kerjain ngaji. Tapi mohon maaf, tingginya seseorang beragama tatkala ia bisa memperlakukan dengan baik terhadap orang lain. Paham nggak maksudnya? Rajin sholatnya jidatnya di sini tuh kayak dicatek dua kobra. Ini mohon maaf Ustaz nih, mohon maaf sekali lagi ya. Tapi mohon maaf, sama tetangga nggak kenal, sama orang nggak pernah senyum. Ada nggak yang kira-kira begitu? Ya nggak? Ya lu mah bukan golongan gue. Nih di sini kita gimana? Ya nggak? Emang surga punya dia doangan? Ya nggak? Tapi kalau ibu senyum, saya yakin ibu mau bisnis, pak beli pak, ya Allah senyum tuh. Oh. Kalau ibu kagak bisa senyum, kalau ibu kagak pandai senyum, jangan kali-kali jualan. Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Sebab apa? Sebab nggak bakal ada orang mau beli. Oh saya beli po, ya beli apa lu? Lu beli lu? Gitu. Ya kan? Yang beli bilang apa? Nih yang jual ngajak berantem kali begini. Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Berarti besok kita sambut Muharram tahun baru Islam dengan wajah senyum. Caranya gimana? Nih ibu pegang. Yang pertama nih. Ini kunci rahasia sebenarnya. Di saat pagi hari, ibu kan bangun tuh doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusuk. Coba ibu baca sendiri. Ayo ibu bangun tidur apa? Ya. Alhamdulillahi. Hati-hati nih, bukan ji tapi za. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba nih, saya pakai saja hadiah dulu ya, ibu udah baca nih. Nah, ibu salah aja dapat hadiah, bu jangan takut. Kan yang salah emang. Jangan sampai salah. Ini udah ngaji sampai tingkat kelurahan. Bukan ya enggak? Masih auju. Auju apa auzu? Nih lidahnya begini. Kalau saya ngajar tahsin, ibu lidahnya keluarin. Coba 1, 2 mulai. Begini dulu keluarin. Hitungan 1 keluarin, 2 gigit, 3 bunyiin, za, gitu. Ayo sial, 1, 2 mulai. 1, keluarin dulu, keluarin. Sedikit aja tapi. Ya 1 hitungan keluar, 2 gigit, 3 za, 1, 2, ibu belum. Ibu pakai lagi. 1 diapain? Dikeluarin. 2 digigit. 3 dilafaz, dibunyiin. Dah. Oke siap. 1, 2, 3. Dah. Begitu latihannya bu. Ya nggak?
Zabidubat, Zuzan, Walizazna. Mohon maaf, guru-guru kita banyak yang ngaji. Ya enggak? Jangan sampai ibu masih baca auju. Ya enggak? Ijajah. Jajah mah orang Sukabumi. Paham bu? Ya enggak? Tuh latihan. Masa saya malu ngaji udah nggak bisa. Bu, mohon maaf, lebih baik ibu malu di dunia daripada malu nanti kagak bisa. Ini mohon maaf ya, ditanya sama Mungkar Nakir. Ibu kemanain aja? Ya enggak? Mall ibu santroni. Ya enggak? Itu pusat belanja ibu santroni. Masa ngaji ngucap huruf za agak mau. Ini mohon maaf nih, jangan disinggung ya. Jangan marah. Ya enggak? Ini ada ustazah kita datang. Bu, saya pengen ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir gitu. Ya enggak? Ada orang Jawa, orang Tegal, orang Brebes. Tapi ya pasti nanya, kenapa mau bacanya begitu? Dia sama banting-banting Al-Lahab gitu. Jadi Abu Lahab mau dibanting. Ini kita belajar. Paham bu ya? Dan nggak apa-apa ya. Dan mudah-mudahan ibu bisa ya. Ibu bangun tuh berdoa. Nih saya saranin. Guru-guru saya ajarin, begitu bangun pagi, yang pertama kali ibu bilang syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rob, alhamdulillah. Kalau ibu nggak ngerti baca doanya, tambahin tuh dalam bahasa batin ibu. Saya masih punya nikmat hidup. Amin ya. Paham nggak maksudnya? Siapa orang bangun tidur pagi dia langsung nyebut nama Allah, maka satu hari itu dia kehidupannya dijamin sama Allah. Amin ya. Tapi kalau ada orang dia bangun tidur langsung kepikiran bisnisnya, urusan dunianya, dagangannya, demi Allah bu, dia akan diberikan kegundahan nggak putus-putus dalam harinya. Paham maksudnya? Jadi bangun tidur jangan pikirin yang lain dulu. Ini kita punya handphone, ini kadang bangun tidur langsung megang handphone. Begitu ibu pegang ngeliat baca di WhatsApp grup, oh ini kayaknya nyinggung gue nih. Iya. Emang yang disinggung ibu. Karena belum mikir apa-apa, akhirnya saya mau tanya, nyaman gak kehidupannya sehari itu? Nggak nyaman. Akhirnya apa? Dia balas lagi, lu yang setan. Lu setan gitu. Coba lihat, WhatsApp jadi grup setan. Paham nggak maksudnya? Jangan itu dulu. Itu kita rubah nih. Kalau ibu pengen sejahtera, begitu caranya gitu. Abis rapi kayak gitu tuh, ibu bersyukur. Kenapa bu saya bilang gini? Karena banyak manusia yang dia tidur kelewatan, kagak bangun-bangun. Paham nggak maksudnya? Makanya doanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Engkau hidupin saya lagi ya Allah. Setelah saya amatana mati. Berarti tidur itu adalah mati. Imam Ghazali bilang an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Jadi kalau ibu ngaji, berarti ibu di samping sebelah orang apa? Sebelah orang apa? Orang mati. Kalau ngaji jangan yang deket pelor. Tahu nggak pelor? Asal nempel dia molor. Kenapa? Dalam ilmu psikologi, kalau orang duduk di sampingnya tukang ngantuk, tukang tidur, yang sebelahnya berpengaruh. Paham nggak? Iya. Nih ibu lagi ngaji nih, ngaji yang sebelah. Itu saya yakin sebelahnya, lihat aja berapa menit kemudian. Paham nggak maksudnya? Makanya kalau ngaji jangan sama tukang tidur. Ngaji yang sebelahnya yang semangat tuh. Gitu. Kalau nggak ngantuk sih lu, iya sebelah gua semangat tuh gitu. Cari ibu-ibunya gitu. Saya sebelahnya nenek-nenek usul gitu. Iya, nenek-nenek aja kagak tidur ya nek. Nenek tidur ya? Enggak. Nenek tidur nggak? Ah, ini saya kasih nih hadiah nih buat nenek. Tuh gara-gara tidur dapat hadiah kan? Ini tidur semua. Dan ini biar dapat materinya. Jadi satu, nyebut nama siapa? Allah. Yang kedua, jangan pikir urusan dunia. Jangan bu, jangan dulu deh. Kenapa? Ini kunci sebenarnya rahasianya. Nah begitu udah rapi, ibu sholat
Subuh. Kalau saya lagi halangan Pak Ustadz, jujur terus terang, saya pengen tanya nih. Ibu tahu nggak kapan Nabi Muhammad waktunya dilahirkan? Senin 12 Rabiul Awal. Iya, itu kan harinya hari Senin. Waktunya kapan? 12 Rabiul Awal. Itu mah tanggalnya. Ya enggak? Hari Senin. Iya, waktunya tuh pagi, siang, sore, apa malam? Tahu nggak? Subuh. Hah? Apa? Subuh. Sebelum subuh nih pinter nih Bapak DKM kita. Bu, Nabi Muhammad tuh lahir fil waktu ashar. Waktu ashar itu waktu sahur. Jadi ukuran 30 ayat mau azan subuh. Itu Nabi Muhammad dilahirin tuh. Nah, siapa orang dia bangun di saat itu, di waktu lahirnya baginda Nabi Muhammad, mohon maaf nih, dia berdoa tuh. Ini sebenarnya kenapa Nabi Muhammad dilahirkan di waktu itu? Itu sinyal, pelajaran buat umatnya. Ya enggak? Tatkala dia tahu itu waktu mustajab. Hei, hamba-hamba Allah, di saat kau bangun waktu itu, kau minta ampun sama Allah, diampunin dosamu. Engkau punya keluh kesah, engkau aduin ke Allah, dijawab keluh kesahmu di waktu ashar, di waktu sahur. Makanya waktu sahur itu waktu mustajab. Di saat ibu lagi mau puasa sunnah, ukurannya apa Ustaz sahur tuh? 50 ayat sebelum azan subuh. Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Ibu mau sholat subuh, udah bangun di situ, ibu bilang tuh, ya Allah ampunin dosa saya. Ya Allah jadiin anak-anak saya anak yang soleh ya Allah. Amin. Ya Allah jadiin keluarga saya sakinah mawaddah warahmah. Ibu mustajab tuh Bu, waktu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di waktu ashar itu waktu rahasia. Bahkan guru saya ajarin, ente punya utang, ente punya masalah, ente punya problema, aduin tuh di waktu itu. Ya Allah, saya masih punya utang ya Allah. Bangun sekolahan masih kurang, semennya 1000 sak. Kata malaikat, banyak banget. Ya, tapi buat Allah berat nggak kira-kira? Tidak. Buat Allah berat nggak kira-kira? Tidak. Enggak. Maka apa? Ibu pengen rubah tahun yang kemarin mungkin nggak bagus, tahun depan jadi bagus. Biasain bangun di waktu itu. Paham maksudnya? Insya Ya Allah. nggak? Di saat ibu udah bangun, biar amalan nih. Ini mah kajian materinya, materi hari-harian nih. Iya. Biar kita pakai. Ya nggak? Bangun tidur, ibu udah tahu baca doa, ingat Allah, jangan pikir urus dunia. Di waktu ashar, di waktu sahur, ibu munajat sama Allah. Dan mohon maaf, hebatnya kita berdoa di bumi tapi kedengeran ke langit. Amin ya Allah. Paham nggak maksudnya? Boleh nggak? Pak Ustadz saya doa di sujud boleh. Ibu yang sedih, yang nangis, yang apa, boleh. Curhat mah lebih bagus sama Allah. Kalau curhat sama ibu PKK, ntar dibuka rahasianya. Ini mohon maaf ibu PKK nya, bukan ibu PKK sini, bukan. Mau yang di sono di Pengasinan. Ini Pengasinan. Pengasinan sama. Hah? Sama ini Pudu Renang. Oh, saya nggak tahu kalau Pudu Renang, Pak ya. Tapi Pudu Renang sih alhamdulillah lebih-lebih. Halo. Hai. Halo. Nah, ibu bangun pagi begitu, Bu, mohon maaf, ada yang suka wiridan, ada yang suka zikiran, ada yang suka, mohon maaf nih ya, dia ngamalin aurat. Ada kalimat yang enteng diucap ringan, ya nggak? Dia enteng tuh diucap tuh, tapi berat timbangannya. Dan paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Apa bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Itu amalin Bu. Kali ibu ngaji PKK sebulan sekali kagak pernah ngikut, ketemu pas mau menjelang lebaran. Terus pas mau buka lagi 2 kali 1 tahun ibu ngaji, tapi ibu baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Timbangan ibu jauh lebih berat Bu. Bobotnya lebih berat. Kenapa? Ini kalimat ternyata mohon maaf, siapa orang yang baca wirid itu, ya enggak? Insya Allah dia punya timbangan, dia punya amal kebaikan, Allah berikan yakni yang terbaik buat dia nanti di akhirat. Amin. Bisa nggak bacanya? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil
baca dah tuh. Dan kalau ibu baca Ustaz berapa banyak jumlahnya? 100 kalau bisa mah. Ada yang nambahin subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu koneksi. Ya enggak? Mu'alim Ubaidillah beliau bilang apa? Tatkala engkau koneksiin sama Allah Subhanahu wa taala, jangan pikirin yang lain dulu. Cari waktu sehari buat kita koneksi sama Allah Subhanahu wa taala. Ibu 24 jam isinya apa? Tidur, makan, jalan-jalan, ngomongin orang. Begitu mati pengen masuk surga. Kemana? Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Nah, tatkala ibu udah zikir begitu, maka di pagi hari itu ibu akan ngerasain, ya Allah. Bahkan dikatakan, siapa orang dia pagi bangun, dia punya makanan, dia punya minuman, dia punya pakaian, kemudian apa? Dia punya yakni apa namanya nih? Rumah, ya nggak? Buat tempat dia neduh, maka itu adalah apa? Wa kullu dunya wa ma fiha, punya dia itu semuanya. Jadi takarannya itu sebenarnya begitu doang, Bu. Rizki yang ibu punya belum tentu itu yang disimpan-simpan. Saya beli beras Ustadz, berapa? 1 karung, buat apa? Buat 1 bulan. Emang jadi rizki ibu? Belum tentu. Di tengah jalan, tahu apa? Tikus yang makan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang gitu? Ibu jalan, ibu bawa, nyari sendal kagak kena, tumpah, tublok semua. Saya mau tanya, jadi rizki ibu apa bukan? Bukan. Ini rizki kita asal ibu kita memperkecil nih, sehingga muncul rasa syukur nanti kita. Paham maksudnya? Masih ingat saya cerita bagaimana perasaan kita orang mah kalau ibu lapang, hati ibu tenang, ya nggak, nikmat bakalan bisa kelihatan. Tapi kalau nggak tenang, nggak lapang, nggak kelihatan tuh nikmat Allah. Masih ingat orang makan onta, daging onta, bukan onta. Masih ingat onta, oncong tahu. Iya, lupa berarti ya kan? Tuh ibu makan onta tuh, mohon maaf tuh, hatinya lagi girang. Nih Pak Ustadz, nih mohon maaf Pak Kiai, dia lagi girang, hatinya lagi gembira. Biar cuman onta di depan, mohon maaf tuh, seneng gak kira-kira tuh? Seneng tuh, sambal terasinya, nasi putih angetnya dia makan sama onta tuh. Ya gak? Dia minum sama air teh anget tahap. Lakinya sampai ketiup, gitu. Paham Bu maksudnya? Ya enggak? Tapi kalau hati ibu di sini sempit, biar di depan ada rendang, di depan ada sate, di depan makanan enak, di sini lagi galau nih, lagi gabut, lagi nangis, tuh makanan. Saya mau tanya, enak gak jadi makanan tuh? Enggak. Nah berarti di sini. Nah apa saya mau ajarin ibu begini? Di pagi hari setelah ibu amalin yang tadi, ibu hirup tuh udara. Saya ajarin nih ilmu psikologinya. Tarik napas yang bagus tuh hitungannya 5 Bu. Nah biar dia masuk oksigennya ke sini kita. Jangan buru-buru, jangan. Ini nggak udah kayak klotek kosidah. Jangan. Ibu tarik, coba ya, hitung ya, 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ibu tarik, 1, 2 mulai. Nah ibu kan berasa tuh, ibu buang tuh. Kerasa nggak tuh udara tuh? Nikmat nggak tuh? Nikmat. Nah di situ Bu, sebenarnya manusia ukuran hidupnya tuh cuma dari napas, bukan hari besok, bukan hari lusa, bukan hari minggu depan. Hitungan napas, asal napas berhenti aja deh Bu. Coba, itu mah ibu masih. Ya enggak? Ini ada laki-laki ganteng, wah keren, cakep orangnya, tapi kagak ada napasnya. Oh, ibu aja udah kayak begini, ogah kan? Ya sama kayak gitu juga ya Pak Ustadz, Pak Kiai kan? Ini cewek cakep ya kan, cantik jelita, tapi nggak ada napasnya. Ogah nggak? Ogah. Makanya mohon maaf, kalau ada filosofi mah begini, sehebat apapun itu orang, seganteng, secantik apapun orang, itu nasibnya kayak permen karet. Tahu nggak permen karet? Ya. Permen karet itu pertama apa? Manis. Entar lama-lama nyep. Tahu nggak nyep? Ya. Rasanya apa? Udah nggak ada rasanya. Ini kita bakalan nyep nanti semuanya. Paham nggak maksudnya? Iya nggak? Ibu yang waktu hidup, ngerasa saya paling cantik Ustadz. Di pengasinan saya doang yang paling cantik. Ya udah nggak apa-apa. Ini mah sumpama kan ya? Sumpama. Ya nggak? Ibu doang ya udah nggak apa-apa. Saya mau tanya, di saat nanti ibu udah nyep, tahu nyep? Udah mati. Ya nggak? Muncul nggak cantiknya tuh? Enggak, kayak permen karet udah nggak ada rasanya Bu. Permen karet udah nggak ada rasanya, diapain? Dijual. Kita bakalan sama begitu Bu. Paham maksudnya?
Jadi kalau ada manusia di penghasilan yang masih belagu-lagu, ya permen karet masih manis. Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Belajar nih dari orang tua kita nih. Tuh nih tua-tua masih, mbah-mbah masih mau ngaji. Ibu yang muda kagak mau ngaji. Malu sama permen karet udah nyep. Paham maksudnya? Ya nggak? Kan ibu yang masih manis-manis tuh. Ya kan? Kalau nenek-nenek mah gampang, asal dia udah hadir aja ngaji. Udah dia mah nggak mikir apa-apa sih nenek-nenek mah. Ya kan? Ya emang udah nenek-nenek dia pinter, dia mikir saya mau pinter apa kagak, yang mau pinter udah langka, ya udah begitu. Bener gak kira-kira? Ya kan? Nah itu mah nenek-nenek. Makanya mohon maaf kalau nenek-nenek rajin ke majelis taklim, nenek-nenek dia rajin mau melangkahin kaki ke majelis taklim, di surganya Allah rubah dia jadi muda lagi. Karena di surga nggak ada nenek-nenek. Paham maksudnya? Iya. Ya enggak? Umurnya 17 sampai 33 tahun tuh masih segar-segernya. Ternyata apa? Ada yang asumsiin begini. Bener kalau nenek-nenek masuk surga, itu bau surga kagak harum lagi. Sebab apa? Sebab yang dipegang nenek-nenek kalau nggak fresh care, balsam sama minyak kayu putih. PPO. Bener nggak kira-kira? Iya. Tuh yang masuk nenek-neneknya semua, belah sono bau minyak kayu putih, belah sini bau balsam. Akhirnya kata malaikat Ridwan, surga jadi rusak begini. Paham maksudnya ya? Halo. Hai. Halo. Nah, pagi hari ibu lakuin aktivitas. Saya tadi udah bilang, kita realita ngaji biar renungan, biar tahun baru besok lebih bagus. Tidak sedikit saya perhatiin riset kecil. Saya seneng riset bu, penelitian sederhana saya lihat. Ibu-ibu kan tujuannya mau beli sayur, paham nggak maksudnya? Ya ada tukang sayurnya. Saya nggak tahu kalau di sini ya kan. Begitu dibeli, saya mau tanya, awalnya tujuannya mau beli sayur, tapi jadi ngomongin ibu RT. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Nih, hati-hati bu. Ya enggak? Makanya Nabi sampai akhir hayatnya kolbunya bening, kolbunya bersih. Kenapa bersih kolbunya? Karena Nabi punya filter di sini. Ya enggak? Dia saring mana yang jelek dia nggak mau masukin. Bu, kita tidak bisa membungkam mulut orang yang ngomongin kita, tapi kita bisa nyaring filter mana omongan yang perlu kita masukin. Tahu nggak maksudnya? Iya. Ya enggak? Oh. Iya nggak? Kita mah nggak bisa ngomong ini, mohon maaf nih, ibu ini ngomong ini, lu ngomongin gua apa lu gitu, ibu tutup, lu lagi dua gitu, tangan ibu ada berapa? Dua, yang ngomongin banyak, bisa nggak nutup semua? Nggak bisa, cuman kita bisa nyaring mana yang mesti kita dengerin, sama yang kagak dengerin, begitu caranya. Nah begitu ibu ngomong tuh beli sayur, ini mohon maaf nih 2-3 orang, kalau ibu udah ngaji pengajian Al-Hidayah, ibu stop. Bu, stop bu, jangan ngomongin orang. Begitu orang mah. Tuh hebat baru Al-Hidayah. Al-Hidayah. Enggak, pengajian kelurahannya kan Al-Hidayah. Al-Hidayah ya. Ya kan? Ya enggak, ini Al-Hidayah bukan? Ini Al-Hidayah. Pengajiannya iya masjidnya Al-Ikhlas. Pengajiannya Al-Hidayah. Ya kan? Sampai pas ditanya itu ibu itu mah susah diajak ngomongin orang. Iya, gue udah ngaji. Di mana? Al-Hidayah. Bagus nggak kira-kira? Bagus, keangkat tuh PKK semuanya, kelurahannya keangkat. Tapi kalau ibu diajak ngomong, bu tau nggak ibu Ano? Iya, gue juga denger kan. Iya, lu dari siapa lu? Ya gue baca ya. Iya, sama. Datang lagi satu. Iya, gue juga mau tinggalan gitu. Ini mohon maaf, ada nggak kayak gitu? Ini mohon maaf demi Allah. Kalau ibu masih kayak begitu bu, ibu mikirnya begini. Saya kalau diomongin orang enak nggak ya kira-kira? Nggak enak. Jangan ngomongin orang. Kalau ibu nggak pengen diomongin orang, jangan ngomongin orang. Kadang ada orang nih, mohon maaf, ini mah udah wajib Ustadz, bibir saya fardu ain. Ngapain fardu ain ya? Ngomongin orang fardu ain. Makanya mohon maaf bu, kalau ibu tahu tuh di dalam Quran dibilang, hei, maukah kamu makan daging bangkai saudaramu sendiri? Kenapa? Lantaran kamu gibah, kamu ngomongin, kamu zolim, kamu fitnah, kamu caci maki. Itu yang bu, mohon maaf tuh, kalau dia ngomongin orang tuh, mulut ibu langsung begini bu tuh, lu bau banget tuh gitu. Kerjanya apaan? Ngomongin orang. Jadi di pagi hari itu aturan rahmat yang turun lantaran ibu ngomongin orang, jadi laknat yang turun.
turun. Saya mau tanya, ada berkah nggak hari itu? Ada manfaat nggak hari itu? Jangan. Ini kita robah di sini nih. Oke. Siap berubah menjadi baik? Insya Allah. Siap berubah menjadi baik? Insya Maka Muharram besok ibu tanemin tuh di dalam diri. Bangun tidur pagi saya bersyukur sama Allah, saya masih hidup, saya nggak mau pikirin urusan duniamu. Iya, memang saya dagang, saya jualan. Bu percaya dah, ibu yang dagang, yang punya warung, kalau di saat ibu pagi ingat Allah duluan, warung ibu yang jaga Allah. Tapi kalau ibu ingat warung duluan, ibu nggak bisa ngejaga warung ibu. Paham maksudnya? Ya enggak? Seusainya pagi hari ibu zikir subhanallah bihamdi, biar berat timbangan saya. Ibu udah selesai itu bergaul, jangan ngomongin orang tuh pagi hari. Paham maksudnya? Mau di kantor ibu yang kerja, mau yang ibu di warung ibu, stop, kita jaga tuh Bu. Kalau orang bisa jaga mulutnya, maka selamat juga orang yang ada di depannya. Berapa banyak manusia celaka gara-gara lisannya, gara-gara mulutnya, gara-gara lidahnya. Dia jatuhin orang, dia ngomongin orang tanpa sadar yang dijatuhin sendiri padahal adalah saudaranya. Paham maksudnya? Nah, selesai dari situ, sehingga apa? Waktu duha, ibu urusin dan tuh kehidupan ibu. Kuncinya apa Ustaz? Harimu akan dihitung, yakni dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu jangan salah, 1000 tahun di akhirat, 1 hari di dunia kita. Berarti lama nggak kira-kira di sana? Lama. Kalau hari-hari ibu diisi dengan kebaikan, maka 1000 tahun yang nanti di yaumil qiyamah di akhirat, ibu penuh dengan kebaikan. Kita tinggal nonton Bu. Ya Allah, ini saya ngaji di Al-Ikhlas nih videonya. Ini ada Pak Ustadz Endang, ini ada guru kita, mau Dewan Suro kita. Itu videonya nonton tuh. Ini kalau direkam di sini bisa dilihat. Nanti di akhirat ibu ngeliat. Ini siapa nih? Oh ya saya. Oh ngempet mulu, ngempet gitu. Ngajinya emang ngempet. Ya enggak? Ini siapa nih? Saya nih. Kan gitu. Ibu lihat tuh. Nah sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau ibu foto aja, ibu bikin video aja, pengennya yang bagus apa yang jelek? Yang bagus apa yang jelek? Yang bagus. Di saat ada yang bagus, maka bikinlah besok Muharram jadi langkah baru kita buat bikin video kehidupan yang lebih bagus. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Oke, baik. Sebutin mulai dari pertama apa tadi saya maksud, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. 4 aja poinnya. Ayo ibu. Ya. Iya, bersyukur. Terus? Saya nggak boleh minta jawaban dari teman. Iya, terakhir. Ada yang kelewat itu. Yang kedua bukan itu. Apa yang kedua? Zikir. Ya, ingat Allah. Terus? Ya. Jangan Zikir. Senyum. bukan, itu yang keempat. Yang keduanya apa? Jangan mikir. Terus subhanallah. Terus siang belanja sayur ngapain? Iya, itu pinter ibu, yang hebat. Ibu namanya ibu siapa? Ibu Haji Herlina ya, nih buat ibu ya, biar lebih wangi. Dah baik, barangkali itu gambarannya. Ada yang mau tanya jawab nggak? Tanya jawab apa enggak? Ya, dah Bu ya, saya tarik kesimpulannya. Saya berharap apa yang tadi poin ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Sebab apa? Sebab beragama ini ibu harus paham juga. Kalau ibu beragama, kita sholat, kita zikir, kita baca Quran, itu buat diri sendiri. Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Makanya tahapan untuk pribadi saya sih ngerasa kalau untuk zikir, wirid itu buat ibu sendiri. Tapi bukan sekedar itu agama mah. Maka di dalam sholat assalamualaikum, tengok kanan, tengok kiri, artinya apa? Punya nilai sosial. Tatkala dia assalamualaikum, dia nengok kanan, dia nengok kiri, apa maksudnya? Lihat kiri kananmu, tetangga kita udah makan apa belum? Ya enggak? Tetangga kita udah ngaji apa belum? Ajak Bu dia. Ini sama di sini ibu nih hikmahnya. Assalamualaikum, lihat tuh 11 snacknya udah habis apa belum? Ya enggak? Ibu tahu nih sebelah nenek-nenek cucunya banyak, nih buat nenek aja tuh begitu. Nah itu pengamalan agama. Dan mohon maaf Bu, itu bukan hal yang gampang kalau nggak mulai dari sini. Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Di saat ibu mulai dari sini, baru ibu akan paham. Oh ternyata begitu agama. Ya kan? Ibu baca hataman Quran, alhamdulillah kita bikin grup Quran. Sebulan bisa hatam 5 kali.
Kenapa? Pakai grup rame-rame, itu mah buat sendiri. Paham nggak maksudnya? Tapi di saat ibu kumpul ngaji sama Al-Hidayah di pengajian kelurahan, ini yang dari RW ini kumpul, ini yang dari RW ini kumpul, ini main di sini nih. Paham nggak maksudnya? Ngelawan ego, karena manusia tak lepas dari egonya. Ya enggak? Tatkala kau masuk ke dalam majlis taklim Al-Hidayah, jangan kau bawa siapa engkau, istri siapa engkau. Engkau orang kaya apa bukan? Enggak perlu kau bawa lagi. Kenapa? Saya pengen belajar nuntut ilmu di sini. Paham nggak maksudnya? Ya enggak? Kalau ibu bisa sampai di sana, agama ibu mantap. Tapi kalau di saat ibu, oh saya kan di RW ini, saya paling kaya gitu. Ibu datang kemari, oh saya kan bininya Pak RW. Lah itu saya ada apa urusannya? Iya nggak? Paham nggak maksudnya? Ya nggak? Jangankan bini Pak RW, bini lurah aja kalau udah masuk masjid dia sholat bareng, bapak lurah dia masuk masjid sholat bareng, dia jadi makmum, tetap derajatnya mah apa? Makmum. Ini ada Pak Lurah sholat Jumat di sini, ya kan? Dia datang terlambat, di pesatnya belakang, bener nggak kira-kira? Ya kan? Orang udah penuh, di belakang ada laki ibu nggak tahu kalau di belakang ada lurah sholat, ruku, sujud, palanya keinjek itu. Bener. Terus ngomong dia pulang, Neng, tadi abang sholat nginjek pala lurah. Saya mau tanya, lurahnya marah nggak kira-kira? Marah nggak kira-kira? Kagak. Kenapa? Karena udah masuk masjid. Udah masuk masjid nggak bawa label-label kayak gitu. Tapi jangan kali-kali datang ke kantor lurah nginjek pala lurah. Paham sih Bu? Ya, ngerti? Ya, oke baik. Hello. Hai. Hello. Langit. Angkat Bu. Ya, ibu dari tadi tuh saya lihat masih sedih aja. Jangan, udah ngaji enak begini, ya enggak? Bumi. Nabi yang bilang kok Bu, idza marartu, apabila kamu lewat ada riyadul jannah, taman dari taman surga, disuruh mampir. Mana taman surga? Ini taman surga. Paham nggak maksudnya? Ya enggak? Taman surga ada apa? Ada bunga. Bunganya apa? Ada yang muda bunganya, ada yang udah layu gitu. Ya enggak? Jadi kalau saya lagi ceramah begini saya lihat, ini yang muda, bunga muda gitu. Ini yang nenek-nenek, bunga udah layu. Itu gitu. Kan namanya taman, di taman kan begitu. Paham nggak maksudnya? Disuruh mampir. Nah yang bilang bukan saya, Nabi. Maka tatkala kau datang ke taman, gembirain hati kamu. Bu, kita PKK akan jalan-jalan. Kemana? Ke Taman Bunga Nusantara. Oh iya, daftar ibu berangkat 5 bus. Nyampe di sono di taman, girang nggak kira-kira? Girang, anak ibu lari sono, cucu ibu lari sono, ibunya juga lari juga. Ini selfie sini, ponain gitu. Ya nggak? Girang nggak kira-kira? Girang. Kenapa? Karena masuk taman. Ada nggak masuk Taman Bunga Nusantara begitu bayar masuk? Saya mau ada nggak kayak begitu? Ya nggak? Paling yang sebelah ngomong, empong apa Bu? Ya nggak? Empong apa? Yang lain pada girang, dia mah manyun aja. Sama kayak di majlis taklim. Ya nggak? Di sini makanya sering saya bilang, ini kan ngaji jiping. Pak Ustadz, ngaji kok jadi begini? Bu, ada momennya. Saya ngaji serius, ada serius. Alhamdulillah Allah izinin, 25 majelis saya pegang. Ya nggak? Ya bukan kita serius ada. Kalau ngaji kayak gini, ibu udah 1 pagi udah capek. Bener nggak kira-kira? Ya nggak? Betul kan? Ya kan? Kemarin pagi ngurusin anak, ya kan? Kerja lagi mungkin yang kerja. Begitu pulang rapi, oh iya ini anak belum pada makan, ibu urusin lagi. Ya kan? Kerja lagi mungkin yang malam. Malam dikerjain bapaknya. Aduh gitu. Ya nggak? Itu udah capek semua. Datang ngaji kemari tak ngaji di sini tak bengong aja. Paham maksudnya? Jangan gitu jadiin ini taman surga. Begitu pulang saya yakin darah ibu yang tadinya tegang jadi kendor, yang hipertensinya tinggi akhirnya jadi kendor. Saya ngaji majelis sampai saya beliin alat hipertensi Bu. Nggak percaya tuh ada santri saya pada ngikut. Dia datang ngaji saya hipertensi dulu, begitu pulang dia kendor. Benar. Ya kan biasanya cuma di posyandu. Dia kan enggak bikin begitu Bu. Ibu ngaji cuma datang lebih dulu. Ya nggak tuh tensi dulu terus ada nama datangnya dilihat, oh ibu darahnya tinggi nih Bu, gitu ini darahnya, oh iya berarti apa Ustaz? Ajak zikir, wirid, iya tetap gitu cara ngaji mah. Kan semua di sini, mohon maaf ini kan aneka rasa. Ada yang lagi girang, ya kan, duitnya lagi banyak.
Ya nggak, ada yang lagi duitnya pas-pasan, lagi sedih. Ya nggak, tuh yang ngaji diem aja begini tuh, ya udah pelan-pelan. Ya nggak, ada yang jelas, ada yang agak jelas juga. Udah gue bodo amat begitu, ada. Bener nggak kira-kira Bu? Bener nggak kira-kira? Ya nggak, jadi jujur terus terang saya penyampaian di mana, jadiin majlis taklim tuh jangan beban. Ya nggak, jadiin nikmat. Saya mau ngaji ya, oh di tempat gembira saya. Kita datang, sumpama ibu juga nggak ada umur, sumpama kita pulang dari ini majelis, meninggalnya cakep. Ibu Ano ya, iya dari RW berapa? RW 5. Tapi meninggal lah, iya dari mana? Dari Masjid Al-Ikhlas. Cakep nggak kira-kira? Cakep. Cakep nggak kira-kira? Cakep. Siapa yang mau disebut? Bener kan? Tapi kalau ibu mohon maaf habis jogging, jing anjing, jogging kali jogging. Tahu joggingnya tuh senam, ya nggak? Orang senam dia jogging celananya aja pakai celana anjing, pakai celana apa? Oh legging. Paham bu ya? Pulang mati Pak Kiai. Itu ibu mati katanya. Ya nggak? Dari mana? Habis jogging. Itu celana anjing masih dipakai. Saya mau tanya nih, mohon maaf. Ibu jangan marah ibu. Paham nggak maksudnya? Cakep nggak kira-kira? Kagak cakep, jelek banget dah. Dia bu, atur waktu kita. Kapan urusan kita, urusan dunia, kerjain dunia. Tapi Allah jangan dilupa. Ya nggak? Kalau sederhananya saya punya guru ngajarin gini, Ki, hidup mah jangan sampai 0-0 banget. Paham nggak? Jangan apalagi sampai minus, jangan. Kali ibu mah masih bader nih ya, tahu bader ya? Bangor, masih bandel, ya nggak? Masih genit. Ada nggak tuh yang begitu? Ya nggak? Nah kali masih bandel dah tuh, subuh nggak sembahyang, johor sembahyang, asar kelewatan males, udah sholat masih bolong-bolong juga tuh, masih ada yang ibu kerjain dari 5 waktu. Besok sadar, ya polinnya 5 waktu. Besok sadar, nambahin sunnah. Begitu, jangan sampai 0 banget, sholat kagak, ngaji ogah, paham nggak? Ke masjid kagak mau. Nih makanya Ustaz Endang nih, mohon maaf nih, orang kalau kagak pernah ke masjid, orang yang gak pernah masjid, dia tak tahu apa. Begitu mati, minta umuminya di masjid. Ada nggak kayak gitu tuh? Ya, dia mah kagak pernah ke masjid, nggak pernah mau ke masjid. Begitu mati diumuminya mintanya di mana? Masjid. Di masjid. Nah umuminya tambahin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya telah berpulang ke rahmat Allah, pulang yang kagak pernah ke masjid. Gitu. Kasih tahu biar besok sadar, ya saya biar ke masjid. Paham maksudnya? Jangan cuma numpang, nggak pernah ke masjid, nggak pernah mau sholat di masjid. Begitu dia pengen umumin namanya di masjid, ya nggak? Udah gitu nih, mohon maaf Pak Ustaz Endang, nggak mau jamaah di masjid, ya nggak? Begitu di akhir, dia paling depan di depan imam. Sombong banget. Ya nggak? Sombong banget. Itu Ustaz aja nggak berani ngedepani imam. Dia kagak pernah ke masjid, langsung ada di depan imam, di depan Ustaz Endang. Jadi apaan? Jadi baik. Paham ya? Jangan. Makanya saya bilang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang. Begitu bu. Biar kita nih orang Betawi mau ngomong gini, gua mau biar susah juga, yang penting gua senang. Tuh begitu. Ya nggak, biar susah yang penting senang. Itu gimana maksudnya? Ya pokoknya senang aja. Paham nggak maksudnya? Ya nggak, sampai guru saya ajarin, Ki nanti kalau susah banget nih, kali nggak punya duit, kali punya masalah, wajah mah jangan munculin wajah susah. Sebab apa? Sebab jadi doa buat orang yang ngeliat. Paham nggak maksudnya? Ya kan? Makanya sering nih ibu kalau ini mohon maaf nih, rambut masih bekiak, ya kan? Masih ambak-ambakan, keluar depan rumah, ibu diem aja duduk di depan gerasi. Tahu-tahu Pak RT lewat, lihat, ya Allah, ini siapa gitu. Kesian banget, jadi doa. Paham maksudnya? Jadi doa, jangan begitu. Ibu mau susah, mau kagak, mau apa, jangan tampilin susah. Lu kayaknya kok sedih banget. Enggak, gua nggak sedih. Iya, dia kayaknya lu susah banget. Enggak, gua nggak susah. Kenapa? Karena nanti menjadi energi buat ibu. Paham nggak maksudnya? Ya nggak, ini mah udah susah ditunjukin. Lu susah banget, iya gua susah banget gua. Susah banget gua, apa begini hidup ya gitu. Ya Allah, jangan. Paham bu maksudnya? Ya nggak, kali-kali dia coba ibu lihat dah. Saya mau tanya, saya jujur terus terang, saya punya sekolahan, itu anak saya bisa teliti bu. Ini anak datang bawa tas, begitu berangkat datang, yang jalannya tegak tuh, dia punya semangat.
Paham nggak maksudnya? Tapi gitu datang dia murung gitu, panggil anak sini. Kamu kenapa emangnya? Ya tadi mama bangunin aku kesiangan gitu. Oh berarti ini ada masalah. Paham maksudnya? Ya nggak? Nah ibu nih, Bu PKK, pengurus semua yang ada, ntar lihat kalau ibu-ibu mulai hidayah lagi dari depan lihat. Ibu-ibu ada yang jalannya begini gitu tuh. Itu biasanya habis makan 2 piring. Ada yang jalannya lemes gitu. Ini mohon maaf tuh yang jalannya lemes dia mikirin kotak amal gua keisi gitu. Ada macam-macam. Itu bisa kelihatan. Bener, ini mah ilmu kehidupan aja lah kita bahas. Paham maksudnya ya? Dah, jadi saya berharap ibu ngaji senengin. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Ingat, senyum jangan dilepas. 1, 2, 3 smile. Ibu di palanya kan tahu. Dah ya. Hey, hello. Hai. Langit. Bumi. Konsentrasi lebih cepat. Bumi. Oh ya udah sore sih ya. Ibu udah habis biusnya, udah habis ya. Oke siap, 1, 2, 3 langit. Angkat Bu terakhir. Separoh. Separoh di sini. Bainas sama wal ard. Langit. Bumi. Separoh. Ibu goyangin gini. Dadah Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.